Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tafsir Al-Misbah? Senang sekali saya Cece Kirani kembali menyumpai Anda selama 1 jam ini bersama Bapak Quraisy Shihab yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Semangat ya, walaupun ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita masih diberi sajian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan makfirah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga sudah di tengah-tengah kami di studio, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Komplek PDK Tangerang dan Majelis Taklim Bukit Rifaria Sawangan Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali. Sehat Ibu ya, anak-anak sehat, keluarga sehat. Masih puasa? Insya Allah, amin, subhanallah. Sudah semangat dan alhamdulillah. Nanti juga kita akan mengenal lebih dalam lagi surat Al-Maidah ayat 67 sampai dengan 69 yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini ayat 69 ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah kepada umat manusia seluruhnya, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Tuhanmu kepada umat manusia seluruhnya, kepada masyarakat yang kamu temui. Kalau ada sesuatu yang engkau tidak sampaikan, maka itu berarti engkau tidak menyampaikan risalah. Itu satu penafsiran. Ada lagi yang berkata, kalau kamu tidak menyampaikan, maka itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya, karena itu berarti kamu melanggar perintah Allah untuk menyampaikannya. Yang pertama kita lihat, waktu membahas ayat 41 surah Al-Maidah ini, Allah juga menyatakan ya ayyuhar rasul. Dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah menyapa Rasulullah dengan kata ya ayyuhar rasul. Yang pertama di suratul Maidah 41, yang kedua di sini. Ada yang lain kalau disebut nama beliau disebut dengan gelarnya, atau beliau dipanggil An-Nabi, Ar-Rasul dan lain-lain sebagainya. Tetapi memanggilnya ya ayyuha, wahai, kalau dengan kata Rasul hanya 2 kali, di sini dan di ayat 41. Sekarang begini, Nabi diperingatkan oleh Allah. Apapun yang diturunkan Allah kepadamu, yang ditugaskan kamu menyampaikannya, harus kamu sampaikan. Nah, ini ulama-ulama bahas, begini bahasannya. Suratul Maidah ini termasuk salah satu surah yang terakhir turun. Rasanya, kata sementara ulama, semua yang diperintahkan Allah sudah beliau sampaikan. Kok masih ada lagi perintah? Sampaikan. Kalau ada yang kamu tidak sampaikan, maka kamu berarti tidak menyampaikan perintah Tuhan, risalah Allah. Karena itu mereka mencari-cari, kira-kira apa nih yang Nabi Muhammad mungkin agak berat menyampaikannya. Boleh jadi ada urusan pribadi. Maka sini ulama-ulama membahas itu. Apa kira-kira ini yang Nabi Muhammad malu menyampaikannya, sehingga beliau tidak sampaikan, padahal diperintahkan Allah untuk menyampaikannya.
Ulama-ulama tafsir menyebut paling tidak 10 hal. Kita tidak akan bahas hal-hal itu. Kita hanya ingin mengambil kesimpulan akhir bahwa karena adanya peringatan ini, itu berarti tidak ada satupun yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kecuali Nabi Muhammad menyampaikan. Itu sebabnya kita lihat di dalam Al-Quran Nabi ditegur, banyak teguran Allah kepada Nabi. Kalau memang beliau menyembunyikan sesuatu, tegurannya beliau tidak akan sampaikan. Ngapain mau? Iya. Tetapi itu Nabi menyampaikan, walaupun Allah menegur beliau dengan keras, itu ada waktu turun, waktu perang Uhud, Nabi luka, wajahnya berlumuran darah. Beliau lantas berkata, bagaimana bisa ini umat dapat pengampunan Allah kalau dia menjadikan wajah Nabi mereka, kalau mereka menjadikan wajah Nabi mereka bercucuran darah. Itu yang Nabi Muhammad ucapkan. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu Allah mengampuni atau tidak. Itu kan ditegur. Seandainya ada yang beliau sembunyikan, pasti hal-hal semacam inilah yang beliau sembunyikan. Tapi tidak ada yang beliau sembunyikan. Kita kembali, fa illam tab'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Hei, jangan takut menyampaikan. Jangan khawatir. Allah melindungi kamu dari pembunuhan manusia. Dia tidak katakan Allah melindungi kamu dari gangguan manusia. Kamu akan diganggu. Tetapi Allah lindungi kamu, kamu tidak akan terbunuh sama sekali. Kalau diganggu, tetap diganggu. Buktinya luka. Buktinya dimaki. Itu semua gangguan. Tetapi jangan khawatir menyampaikan karena hidupmu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita juga masih akan mengenal lebih dalam lagi surat Al-Maidah dan langsung saja Pak Quraisy yang akan menjelaskannya. Silakan. Baik. Setelah turunnya firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi kamu, bela kamu dari manusia, yakni dari upaya mereka membunuhmu. Sejak itu Nabi sudah berkata, tidak perlu ada yang jaga saya. Saya dijaga oleh Allah. Ada beberapa sahabatnya bilang, kami mau jaga malam di sini, enggak, pulang aja. Tuhan yang jaga saya. Begitu yakin Nabi Muhammad terhadap. Kita lanjutkan, wallahu la yahdil qauma, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk khusus kepada orang-orang yang menutup hatinya. Kafir itu artinya menutup. Orang yang tidak percaya Allah menutup kebenaran yang paling jelas, yaitu wujud Allah. Orang yang kikir, nutup enggak sakunya. Orang kikir kafir. Itu dalam bahasa Al-Quran. Kafir itu artinya menutup. Semua kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu namanya kekufuran. Orang durhaka itu kafir. Itu dalam bahasa Al-Quran, bukan dalam bahasa hukum Islam. Kalau dalam bahasa hukum Islam, yang kafir itu yang tidak percaya Nabi Muhammad. Tapi kalau bahasa Al-Quran, kafir itu yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Karena itu kikir, memecah belah, fitnah, kiri kanan, itu semua kekufuran dalam bahasa. Baik. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, kalian tidak memiliki sedikit pijakan pun, tidak memiliki sedikit arti pun sampai kalian menegakkan secara sempurna tuntunan kitab suci Taurat, kitab suci Injil, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Saya akan jelaskan ini. Begini, bisa enggak berjalan di air? Kenapa? Kenapa tidak bisa jalan di air?
Karena tidak ada pijakannya. Bagus. Mudah enggak berjalan di padang pasir? Kenapa? Panas. Karena pijakannya tidak kokoh. Bukan tidak datar saja, Bu. Itu pasir, iya kan? Nah, kalau begitu, kalau mau berjalan secara sempurna, baik, benar, harus punya pijakan yang kukuh.